Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Elvira MT PhD IPM dan Bapak Arianto STMT sebagai dosen penguji saya, dan Bapak M. Yusuf STMT IPM serta Bapak Asep Supriyadi STMT sebagai dosen pembimbing saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Luis Vigo dengan NIM D1011201025. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Struktur Beton Bertulang Gedung Hotel 7 Lantai dengan SRPMM di Kota Pontianak. Untuk latar belakang saya mengambil skripsi ini adalah yang pertama, industri perhotelan yang semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di Kota Pontianak. Dan untuk mendukung dua hal tersebut, maka diperlukan perancangan gedung yang sesuai dengan standar kita, yang dimana gedung tersebut dapat menahan beban-beban yang diberikan, salah satunya adalah beban gempa. Berdasarkan SNI 1726/2019, salah satu sistem rangkaian dapat memikul beban lateral, aksial maupun momen yang diakibatkan oleh gempa itu adalah sistem rangka pemikul momen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana analisis struktur beton bertulang pada elemen-elemen gedung hotel 7 lantai dengan SRPM di Kota Pontianak, dan bagaimana menerapkan standar desain dan peraturan bangunan yang berlaku dalam perancangan struktur beton bertulang untuk gedung hotel 7 lantai dengan SRPM di Kota Pontianak. Sehingga dari perumusan masalah tersebut muncul tujuan perancangan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis struktur beton bertulang gedung hotel 7 lantai dengan SRPM di Kota Pontianak, dan untuk menerapkan standar desain dan peraturan bangunan yang berlaku dalam perancangan struktur beton bertulang gedung hotel 7 lantai dengan SRPM di Kota Pontianak. Untuk pembatasan masalah sendiri terdapat 5. Yang pertama adalah struktur bangunan yang ditinjau adalah bangunan yang terdiri dari 7 lantai pelayanan, 1 lantai dasar, dan 1 lantai atap dengan konstruksi beton bertulang. Aspek yang ditinjau yaitu perhitungan elemen struktur atas meliputi balok, kolom, pelat, serta hubungan balok kolom. Sedangkan untuk struktur bawah meliputi fondasi beton bertulang. Yang ketiga, sistem struktur yang direncanakan adalah sistem rangka pemikul momen atau SRPM. Dan untuk tipenya akan dibahas lebih lanjut. Perancangan ini tidak meninjau metode pelaksanaan, arsitektural, dan manajemen konstruksi. Serta yang terakhir adalah melakukan perhitungan gaya-gaya dalam pada struktur dengan bantuan program komputer, yaitu. Nah, pada skripsi saya kali ini, peraturan yang digunakan adalah SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Yang kedua adalah SNI 287/2019 tentang persyaratan beton bertulang beton struktural untuk bangunan gedung serta penjelasannya. Dan yang ketiga adalah SNI 1727/2020 untuk beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Pada gedung hotel yang direncanakan terdapat dua beban yang bekerja pada gedung tersebut. Yang pertama adalah beban vertikal, yang kedua adalah beban horizontal. Beban vertikal terdiri dari beban mati, yaitu beban sendiri dari struktur dengan menambahkan komponen-komponen lain yang saling berhubungan dan sifatnya tetap. Dan untuk beban hidup sendiri adalah beban yang diakibatkan oleh penggunaan bangunan disesuaikan dengan fungsi bangunan tersebut dan sifatnya sementara. Dan untuk beban horizontal itu terdapat dua juga, yaitu beban gempa, beban yang disebabkan oleh pergerakan tanah yang berasal dari peristiwa gempa bumi, dan yang kedua adalah ada beban angin, yang beban dihasilkan oleh tekanan angin dari luar bangunan tersebut. Berdasarkan beban-beban yang bekerja pada gedung hotel ini, maka untuk kombinasi pembebanan berdasarkan SNI 1727/2019 pasal 2.31 itu terdapat 9 kombinasi yang nantinya akan saya input ke dalam program etap. Dapat dilihat pada tampilan ada 9 kombinasi tersebut. Nah, untuk data umum gedung, ini terdiri dari data geometri gedung, itu strukturnya beton bertulang, jumlah lantainya ada 7 lantai, 1 lantai dasar dan 1 lantai atap, panjang gedung ada 53 meter, lebar gedung selebar 25,5 meter, tinggi lantai 1 itu 3,5 meter, tinggi lantai 2 4 meter,
dan tinggi lantai 3 sampai lantai 8 atau lantai atap 3,5 meter, sehingga tinggi total gedung ada 28,5 meter. Dan untuk data spesifikasi materialnya, mutu beton digunakan 30 MPa itu berdasar pasal 19.2.1.1 SNI 2847/2019. Untuk baja ulir mutunya digunakan 420 MPa, dan untuk mutu baja polos itu berdasarkan diameternya. Bila diameter lebih dari 10 mm menggunakan 420 MPa, dan untuk diameter lebih kecil sama dengan 10 mm itu 280 MPa. Berikut adalah gambar arsitektural dari gedungnya. Ini adalah tampak depan serta tampak belakang, tampak kanan dan tampak kiri, denah lantai dasar itu berupa lahan parkir. Lantai 1 ada lobi, kantor, gudang, restoran. Lantai 2 itu ada ruangan hiburan. Lantai 3 kamar, lantai 4 juga. Ini udah lantai 5, lantai 6, dan lantai 7. Dan untuk studi kasusnya itu dimulai dari pengumpulan data berupa data gambar serta data tanah yang digunakan untuk menghitung KDS dari gedung ini nantinya. Terus preliminary design dimulai dari dimensi awal, terus sarana pendukung gedung, perancangan awal sistem struktur pemikul geoseismik. Setelah itu baru dilakukan pemodelan struktur pada program analisis, yaitu etap. Setelah itu di input pembebanannya, dilakukan pemeriksaan perilaku struktur, dan dilakukan kontrol. Apabila memenuhi, maka dilanjutkan dengan perhitungan gaya-gaya dalam, dan apabila tidak memenuhi, maka dilakukan pemodelan struktur kembali. Setelah dilakukan perhitungan gaya-gaya dalam, maka dilakukan perancangan tulangan, dilanjutkan dengan perancangan fondasi, dan selesai. Nah, untuk struktur utama yang digunakan dalam gedung ini, terdapat balok, pelat, dan kolom. Untuk balok sendiri terdapat dua, yaitu balok anak dan balok induk. Balok induk B1 itu ukurannya 35 cm dikali 70 cm. Untuk balok anak B2, 25 dikali 50 cm. Balok anak B3, 30 kali 60 cm. Dan untuk pelat lantai, digunakan 11 cm untuk tebalnya, dan kolom 75 kali 75 cm. Dan selain struktur utama tadi, terdapat juga utilitas pada gedung ini, yaitu tangga dan lift. Untuk tangga terdapat 4 tipe, di mana untuk tipe 1 dan tipe 3 itu letaknya di lantai 1 menuju lantai 2. Itu tebalnya direncanakan setebal 14 cm untuk platnya. Dan untuk tipe 2 dan tipe 4 itu terletak di antara menghubungkan antara lantai 1 dan menghubungkan antara lantai dasar dan lantai 1 serta lantai 2 sampai lantai paling atas. Itu tebalnya direncanakan 12 cm. Dan untuk liftnya sendiri itu dengan kecepatan 175 meter per detik untuk kapasitas lift 18 orang atau 1,35 ton. Itu menggunakan lift dari Mitsubishi Electric Group. Selain itu juga dilakukan perancangan awal sistem struktur pemikul geoseismik, di mana untuk Pontianak sendiri itu nilai SS-nya 0,1756 dan untuk S1-nya 0,0510 G. Nah, dari SNI untuk perhitungan struktur pemikul geoseismik awal ini didapat nilai SDS 0,281 G. Itu di mana masuk ke dalam KDSB. Dan untuk SD1 0,143 G itu masuk ke dalam KDSC, dan diambil resiko yang paling berbahaya itu KDSC, sehingga untuk sistem struktur pemikul gaya gempa yang digunakan adalah SRPMM, sistem rangka pemikul momen menengah, dengan data sebagai berikut. Koefisien modifikasi respon itu sebesar 5, faktor kualitas sistem 3, faktor pembesaran defleksi 4,5. Nah, dari data-data yang dapat, maka dihitung spektrum respon desain Kota Pontianak dan dilampirkan pada tabel berikut. Untuk Pontianak sendiri, untuk waktunya itu sebesar 6 detik. Nah, dari tabel tersebut diinput ke dalam grafik,
di mana grafik sebelah kiri adalah grafik dari perhitungan manual tadi, dan untuk yang sebelah kanan berasal dari desain peta Indonesia oleh Kementerian PUPR. Setelah dilakukan inputan pada etap untuk elemen struktur seperti balok, kolom, pelat, dan tangga dengan dimensi awal yang telah direncanakan, serta beban-beban yang akan terjadi pada gedung tersebut, maka dilakukan asumsi tambahan yang akan diinputkan pada etap. Pertama adalah modal case, yang dimana analisis spektrum respon untuk ragam ini harus menyertakan jumlah ragam minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi itu sebesar paling sedikit 90% dari massa aktual, di mana untuk struktur ini dimasukkan 12 jumlah ragam. Selanjutnya adalah mass source, yang dimana berat seismik dari struktur ini harus menyertakan seluruh beban mati yang bekerja pada gedung ini. Fondasi sendiri ini diasumsikan sebagai tumpuan jepit dapat dilihat pada tampilan. Direncanakan seperti berikut karena akan menggunakan fondasi dalam atau tiang panjang, dan untuk join balok kolom itu diasumsikan kaku sehingga nilai rigid zone faktornya 1, dan untuk diafragma juga diasumsikan untuk kaku sehingga untuk tiap lantai itu diasumsikan sebagai rigid. Untuk frame dan floor itu diasumsikan atau diinput sebagai auto mesh, dan untuk modelnya sendiri dilakukan perencanaan dengan 3D dan dihitung juga diafragma center of rigidity-nya. Setelah program etapnya di-run, maka yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan perilaku gedung. Yang pertama itu adalah rasio partisipasi modal massa, di mana dapat dilihat pada tabel. Untuk gerak ragam pertama pada struktur adalah translasi arah Y dengan nilai 95,92%, dilanjutkan dengan rotasi arah Z dengan nilai 95,99%, dan kemudian translasi arah X dengan nilai 96,00% dengan jumlah ragam tadi sebanyak 12 jumlah ragam. Selanjutnya untuk faktor skala G gempa, itu setelah didapat rasio partisipasi modal massa tadi, untuk G gempa sebelum dilakukan pemfaktoran itu sebesar 1434,623 kN untuk arah X, dan untuk arah Y 1304,335 dengan berat seismiknya itu sebesar 108.649,76 kN, maka didapat nilai gaya gempa yang baru untuk arah X dan arah Y itu sama sebesar 2023,16 kN, sehingga didapat faktor skala baru untuk arah X itu sebesar 2765,94 mm per second kuadrat, dan untuk arah Y 3042,22 mm per second kuadrat, yang dimana kedua nilai tersebut akan diinputkan ke dalam etap. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan pada simpangan antar tingkat, di mana dilihat dari grafik untuk arah X dan arah Y, itu keduanya memenuhi untuk simpangan antar tingkat. Selanjutnya pengaruh P delta. Sama seperti simpangan antar tingkat tadi, maka pengaruh P delta dari arah S dan arah Y ini keduanya memenuhi nilai dari P delta maksimal yang disyaratkan oleh SNI. Selanjutnya untuk pemeriksaan itu pemeriksaan ketidakberaturan gedung. Terdapat dua, ada ketidakberaturan horizontal dan ketidakberaturan vertikal. Yang dimana pada ketidakberaturan horizontal terdapat satu ketidakberaturan yaitu pada tipe 2, yaitu ketidakberaturan sudut dalam, yang dimana untuk pasal referensinya itu pasal 7.3.3.4 untuk SNI 1726 2019, dan tabel 16 SNI 1726 2019 untuk KDS D, E, dan F. Dan untuk ketidakberaturan vertikal, gedung ini tidak terdapat ketidakberaturan untuk vertikal.
Setelah dilakukan pemeriksaan struktur gedung dan semua kontrol terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan perhitungan GG dalam yang dibantu dengan program etap tadi, dan setelah didapat GG dalam, maka dilanjutkan dengan perhitungan penulangan. Yang pertama dilakukan penulangan untuk plat lantai sendiri, dan untuk plat lantai nanti akan digunakan wire mesh, dan untuk lantai dari lantai dasar sampai lantai atap. Untuk lantai dasar sendiri, untuk daerah lapangan menggunakan tulangan diameter 8 dengan jarak 15 cm. Begitu daerah lapangan. Untuk daerah tumpuan itu nilainya diameternya yang dipakai adalah diameter 10 dengan jarak 15 cm. Dari lantai 1 sampai lantai 7 digunakan wire mesh seragam, yaitu untuk daerah lapangannya itu pakai tulangan 8, diameter 8 dengan jarak 15 cm, dan untuk daerah tumpuannya itu menggunakan tulangan wire mesh M12 atau diameter 12 dengan jarak 15 cm. Dan untuk lantai atap sendiri, baik lapangan maupun tumpuan, menggunakan tulangan diameter 8 mm untuk jarak 15 cm. Berikut merupakan detail platnya tadi. Detail plat lantai P1 itu tadi untuk lantai dasar, P2 itu dari lantai 1 sampai lantai 7, dan P3 itu adalah lantai atap. Selanjutnya untuk plat tangga dan bordes, itu untuk tipe 1 itu digunakan tulangan diameter 10 dengan jarak 15. Untuk daerah lapangan, diameter 10 juga dengan jarak 20 cm. Untuk tipe 2, diameter 8, baik tumpuan maupun lapangan, itu dengan jarak 15 cm. Dan untuk tipe 3, itu untuk daerah tumpuan menggunakan diameter 12 dengan jarak 15 cm, dan untuk daerah lapangan menggunakan diameter 10 dengan jarak 15 cm. Untuk tipe 4 sendiri, menggunakan diameter 10 baik daerah tumpuan maupun lapangan dengan jarak 15 cm. Dan untuk tulangan susut, untuk tipe 1 dan tipe 2 itu menggunakan diameter 8 dengan jarak 15 cm, dan untuk tipe 3 dan tipe 4 menggunakan diameter 8 dengan jarak 20 cm. Berikut ada detailnya untuk tangga tipe 1 dan tipe 2, tangga tipe 3, dan tangga tipe 4. Selanjutnya perhitungan penulangan balok, yang dimana setelah dapat gaya dalam pada balok yaitu momen, gaya geser, serta torsi, didapat tulangan lentur atas bawah, tulangan geser, serta untuk tulangan torsi. Yang dimana untuk tulangan lentur digunakan diameter 20 sampai diameter 25 berdasarkan momen yang didapatkan pada balok masing-masing. Dan untuk tulangan geser itu digunakan dari diameter 12 sampai diameter 16, itu dengan jarak yang telah ditentukan masing-masing berdasarkan gaya geser yang dihasilkan. Untuk tulangan torsi sendiri menggunakan tulangan 13 dan tulangan 16 masing-masing balok berdasarkan gaya torsi yang dihasilkan. Berikut merupakan gambar detail dari balok B1, yaitu balok induk dengan ukuran 35x70. Untuk tipe A ini panjangnya 5,5 meter, tipe B itu 7,5 meter, tipe C 8 meter, dan tipe D 9,5 meter. Selanjutnya untuk balok B2 ini adalah balok anak dengan ukuran 25x50 cm. Untuk tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Untuk balok B3 ini merupakan balok anak dengan ukuran 30x60, dapat dilihat pada gambar. Untuk detailnya, tipe A, B, C, dan D. Selain balok-balok tadi, selanjutnya adalah balok bordes untuk tangga, di mana terdapat dua, balok bordes 1 untuk tangga tipe 1 dan tipe 3, dan balok bordes 2 untuk tipe 2 dan tipe 4. Dan untuk balok bordes 1 dengan ukuran dimensi 30x60 cm dapat dilihat pada gambar menggunakan diameter tulangan 20, 3 untuk atas dan 3 untuk bawah, serta tulangan torsinya diameter 13.
Itu juga dengan balok bordes 2 menggunakan balok tulangan diameter 20 dan untuk torsinya diameter 13, sengkangnya diameter 12. Selanjutnya, dikarenakan gedung ini dirancang dengan menggunakan SRPMM, maka persyaratan SRPMM untuk balok itu harus terpenuhi. Itu berdasarkan SNI 2847/2019 pasal 18.4.2, yang dimana pertama untuk balok harus mempunyai setidaknya dua tulangan longitudinal baik atas maupun bawah yang menerus. Untuk tulangan bawahnya itu harus menerus memiliki luas tidak kurang dari 1/4 luas maksimum tulangan bawah itu. Yang dimana dapat kita lihat pada gambar tadi bahwa persyaratan ini terpenuhi. Yang kedua adalah di mana momen negatif itu sebesar 3/3 itu harus lebih kecil sama dengan momen positif. Dapat dilihat pada tabel bahwa persyaratannya terpenuhi. Selanjutnya adalah untuk sebarang besaran momen yang pada sebarang bentang balok tersebut harus lebih besar sama dengan dari 1/5 momen negatif dari tumpuan balok tersebut. Selanjutnya, untuk pasal 18.4.2.3 itu mengatur nilai Vn itu harus lebih besar dari jumlah gaya geser terkait dengan tercapainya momen nominal pada muka join setiap ujung balok. Dan gaya geser maksimum yang diperoleh dari kombinasi beban desain termasuk atau beban gempa dengan ditetapkan sebesar 2 kali yang dipersyaratkan, di mana kedua persyaratan ini telah diinput ke dalam etap tadi, dimasukkan ke dalam eh, kombinasi pembebanan. Selanjutnya, untuk sengkang pada balok, di mana harus dipasang balok daerah tumpuan, yaitu daerah sepanjang jarak yang sama dengan 2 kali tinggi balok yang diukur dari muka kolom, yang dimana persyaratan ini telah dilakukan pada perhitungan sebelumnya. Setelah itu, untuk spasi sengkang pada tumpuan harus memenuhi persyaratan di mana nilainya harus lebih kecil dari D/4 tinggi efektif dibagi 4 atau 8 kali diameter rencana longitudinal atau 24 kali diameter sengkang atau lebih kecil dari 350 mm, yang dimana pada tabel persyaratan tersebut telah terpenuhi semua. Berikutnya pada pasal 18.2.5 bahwa selain pada daerah tumpuan, pada daerah lapangan juga harus memenuhi persyaratan dia harus lebih kecil atau sama dengan nilai tinggi efektif dibagi 2, yang dimana pada daerah tumpuan juga jarak sengkangnya semua terpenuhi. Selanjutnya, untuk pasal 18.4.2.6 kontrol itu nilai AGFC dibagi 10 itu harus lebih besar dari nilai PU, nilai aksial yang dihasilkan dari kolom tersebut. Maka untuk persyaratan RSPMM untuk balok semua terpenuhi. Selanjutnya ada perhitungan penulangan pada kolom. Pada kolom itu gaya dalam yang dihasilkan yang diambil adalah nilai gaya dalam gaya aksial atau PU dan MU atau momen yang dihasilkan pada kolom tersebut. Untuk kolom direncanakan diameter tulangan sebesar 29 mm dan untuk diameter sengkangan itu 12 mm yang akan dipasang sebanyak 12 tulangan longitudinal pada kolom tersebut, dapat dilihat pada gambar. Nah, pada gambar tersebut maka didapat kondisi-kondisi momen-momen nominal serta gaya aksial nominal yang dapat dilihat pada tabel sehingga diinputkan ke dalam grafik. Nah, dari momen yang dihasilkan dari beban yang bekerja pada kolom serta gaya aksial, maka letaknya semua di dalam dari diagram interaksi kolom. Dapat dilihat pada grafik. Nah, untuk tulangan kolom dapat dilihat pada gambar tersebut. Untuk daerah lapangan itu
Untuk sengkangnya menggunakan diameter 12, jaraknya 120, dan untuk daerah tumpuan itu jaraknya 100 mm. Selanjutnya, perhitungan panjang penyaluran tulangan. Untuk tulangan di 29, baik kondisi tekan maupun kondisi tarik itu sepanjang 550 mm. Dan untuk tulangan di 25, itu sepanjang 470 mm, baik kondisi tekan maupun kondisi tarik. Dan untuk kait, pada tabel, kita menggunakan kait untuk derajat 90 derajat atau siku-siku. Untuk tulangan di 29, diameter sisi dalam bengkokan itu minimal 232 mm, dan untuk perpanjangan lurusnya 348 mm. Dan untuk tulangan di 25, diameter sisi dalam bengkokan 150 mm dan perpanjangan lurus sepanjang 300 mm. Selanjutnya adalah perhitungan penulangan untuk join, balok, dan kolom. Untuk join, balok, dan kolom, ini dirancang sama untuk semua join, balok, kolom di seluruh struktur gedung ini. Maka didapat untuk tulangan sengkang pada join balok kolom ini sebanyak 4 tulangan dengan diameter 19 mm dengan jarak yang terpasang itu adalah 14 cm, sehingga pada join balok kolom itu terdapat 6 tulangan dengan diameter 19 tadi, dengan sengkang sebanyak 4. Dapat dilihat pada gambar untuk tulangan serta penampangnya. Selanjutnya adalah perancangan tie beam. Pada gedung ini juga dipasang tie beam yang dimana fungsinya adalah untuk mengikat kolom-kolom pada di atas pondasi. Dan untuk tie beam sendiri berdasarkan SNI 2847/2019 pasal 18.13.3.2, maka dapat untuk dimensinya lebarnya 45 cm dengan tinggi 80 cm, yang dimana kekakuan dari tie beam ini sudah lebih besar dari kekakuan kolom sehingga dapat diasumsikan sebagai jepit. Dan untuk pembebanan pada tie beam itu berdasarkan dua, yaitu yang pertama pembebanan penurunan fondasi sebesar 1/300 dikali dengan panjang fondasi yang ada, yaitu pile cap-nya. Dan untuk gaya aksial itu sebesar 10% dari kolom yang bekerja pada tie beam tersebut, sehingga dapat momen total yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel. Nah, dari momen tersebut, maka dapat penulangan untuk tie beam, yaitu menggunakan tulangan diameter 25 sebanyak 5 di atas dan di bawah, serta untuk sengkangnya didapat diameter 16 dengan jarak 15 cm, dan untuk torsinya itu ada satu kiri kanan dengan diameter 16 mm. Selanjutnya untuk perancangan fondasi. Untuk fondasi sendiri dirancang dengan diameter 0,6 meter dengan kedalaman tiang panjang seperti dapat dilihat pada data tanah SPT. Tanah kerasnya terdapat pada kedalaman 40 meter, sehingga untuk kedalaman tiang panjangnya kurang lebih 42 meter. Dan untuk nilai NSPT dapat 56,25, nilai N barnya itu 16,739. Untuk luas penampang dari diameternya itu sebesar 0,157 meter square. Luas selimut penampang itu sedalam 42 meter tadi dapat 79,168 meter persegi, sehingga dapat daya dukung tiang dengan nilai faktor keamanan 2,5 dapat 2425,433 kN. Berdasarkan spesifikasi tiang panjang dari Wika Beton, maka untuk daya dukung tiang panjang terpasang itu sudah lebih kecil dari izin Wika yang dihitung oleh Wika. Selanjutnya perhitungan daya dukung kelompok tiang, di mana pile cap yang direncanakan itu memiliki lebar 3 meter, terus dengan panjang 3 meter juga dengan tinggi 1 meter, sehingga untuk rencana kelompok tiang itu terdapat 4 pile cap pada 4 tiang panjang, maksudnya pada satu pile cap. Di mana
Untuk efisiensinya sebagai kelompok dan sebagai blok dihitung kedua-duanya dan diambil yang terkecil dari kedua efisiensi kelompok grup itu sendiri. Sehingga berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa kontrolnya semua memenuhi, bahwa nilai daya dukung kelompok tiang itu lebih besar dari berat total yang dihasilkan dari satu blok fondasi tersebut. Berikutnya adalah rekapitulasi daya dukung individu kelompok tiang. Dapat dilihat pada tabel bahwa daya dukung kelompok tiang juga lebih besar dari gaya aksial yang dihasilkan oleh fondasi tersebut. Gaya aksial itu dapat dari gaya dalam yang dihasilkan oleh etap. Selanjutnya ada pemeriksaan geser pada file cap. Dapat dilihat pada gambar, baik satu arah, geser satu arah maupun geser dua arah, fondasi ini tidak menentukan keruntuhan geser, sehingga tidak dilakukan perhitungan gaya geser. Selanjutnya penulangan file cap, di mana penulangan ini menggunakan romin, karena untuk raw pelurunya itu lebih kecil dari romin karena tidak diasumsikan sebagai pelat tadi, sehingga dapat as perlunya luas tulangan perlunya 4792,5 mm persegi. Sehingga untuk tulangannya digunakan tulangan D25 dengan jarak 25 cm, dapat dilihat pada gambar. Nah, untuk lebih jelasnya, ini terdapat dua fondasi ya. Fondasi F1 untuk fondasi yang letaknya di tengah-tengah, tengah-tengah struktur gedung. Dan untuk fondasi F2 ini adalah fondasi yang terletak di bagian luar struktur gedung ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.